SBY singgung ada presiden haus masa jabatan tergoda perpanjang kekuasaan hingga ubah konstitusi. Nampaknya isu Indonesia gelap masih akan panjang sebagai batas kesabaran rakyat, dan itu yang terlihat semua hal yang dibicarakan di dalam atau yang membentuk opini publik akhirnya terlampaui oleh hashtag Indonesia Gelap Jilid 2 tuh. Di dalam pembicaraan netizen terbaca bahwa tema itu terus mengemuka dan menguasai narasi publik. Ini suatu pertanda bahwa belum lenyap atau bahkan menjadi-jadi isu tentang Indonesia gelap. Gangguan terhadap demokrasi itu bermulanya, my own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi, ingin memiliki kekuasaan yang kuat sehingga bisa berbuat apa saja. Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Arab Spring bersamaan dengan terus bertenggernya hashtag Indonesia Gelap itu, sekarang ini mereka malah mendapat justifikasi karena indeks persepsi demokrasi Indonesia itu anjlok lagi sampai 3 poin, dan ini yang sangat menarik. Ini saya kira inline dengan isu yang didengung-dengungkan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, ya, ini berkaitan dengan tetap cawe-cawenya Presiden Jokowi, dan ini spesifik disebut bahwa cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Jadi ini menjadi catatan dari komunitas internasional. Sekarang lebih berbahaya lagi karena pemburukan citra kekuasaan itu akhirnya dibaca dan dianalisis oleh sebuah lembaga yang betul-betul terandal di Ekonomis, majalah di Ekonomis, di dalam analisis mutakhirnya sehari lalu tentang persepsi demokrasi, indeks demokrasi, kondisi demokrasi Indonesia. Indonesia akhirnya diturunkan terus perangkat demokrasinya tuh. Jadi unit intelijen dari majalah Ekonomis ini menemukan bahwa problem pertama yang menyebabkan reaksi publik begitu negatif terhadap pemerintah adalah terhubungnya Presiden Prabowo atau dilekatkannya Presiden Prabowo dengan keluarga Jokowi. Kan itu yang kemudian kita baca di dalam majalah Ekonomis, dan itu betul-betul majalah yang berpengaruh di dunia. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut diperdomani dalam kehidupan bernegara. Inilah pandangan saya, apa adanya, karena kita sangat mencintai negeri ini. Kita semua merah putih, jangan ragukan. Oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan mendoakan. Tentu siapapun yang menjadi presiden, pemilu menakdirkan Pak Prabowo, saya akan mendukung beliau supaya sukses. Kalau sukses rakyatnya senang, nama Indonesia bagus. Jadi kita harus simpulkan bahwa akhirnya kondisi Indonesia itu dibaca sebagai faktor yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk tumbuh secara demokratis, dan itu artinya peluang Indonesia untuk menjadi negara bergengsi di dekade di depan itu hilang dari perhitungan dunia. Nah, hilangnya Indonesia dari perhitungan dunia itu juga berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap potensi Indonesia untuk memperoleh investasi. Kan semua itu terkait dengan ulasan yang sangat kritis dari di Ekonomis, dari majalah di Ekonomis.
yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia itu pasti akan turun secara ekonomi karena sudah dijatuhkan secara politik. Dan faktor kejatuhan persepsi demokrasi itu disebabkan oleh masih melekatnya sebut aja aparatus Presiden Jokowi sebelumnya di dalam kekuasaan hari ini. Jadi itu satu fakta yang ya kalau baser-baser istana atau baser-baser Jokowi apalagi itu gimana faktanya, mana buktinya, yaitu analisis dari di ekonomi itu. Tapi itu kan dari luar lah, kalau begitu yang dari dalam apa itu dasarnya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung pemimpin politik yang haus masa jabatan cenderung menghalalkan cara untuk memperpanjang kekuasaannya. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Adapun kegiatan ini berlangsung hibrid, luring dan daring. SBY awalnya mengatakan berdasarkan pengamatannya bahwa seorang pemimpin yang haus masa jabatannya cenderung tergoda untuk memperpanjang masa kekuasaan. Semua cara bakal ditempuh, termasuk mengubah konstitusi. SBY menyebut langkah tersebut tentu ada yang berhasil dan juga sebaliknya. Namun, kekuatan yang absolut itu pada hakikatnya selalu ditolak dimanapun. Ia mencontohkan bagaimana serangkaian protes dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negara Arab dan Afrika Utara pada awal tahun 2010-an atau dikenal sebagai Arab Spring. Presiden dua periode ini melarang keras penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara. Menurutnya sudah sepatutnya hal tersebut didapat secara sah dengan mengikuti konstitusi dan demokrasi. Pun setelah kekuasaan itu digenggam, maka seharusnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan itu, SBY juga mengatakan banyak negara yang tidak punya hubungan mesra dengan warganya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan hal itu bisa terjadi karena proses demokrasi yang tidak seimbang. Jika proses bernegara dapat berjalan seimbang, baik dari sisi pemimpin maupun rakyatnya di tanah ibu pertiwi, misalnya, maka cita-cita menuju Indonesia Emas tentu sangat mungkin untuk digapai.